Bu Ana, tadi saya tertarik kepada tadi pendekatan klien langsung ke buyer. Buyer, ya. Nah, buyer kan adanya di luar ya, Bu? Iya. Di luar Iya, negeri. iya, Nah, iya. itu caranya gimana, Bu, sampai kita dapetin buyer-buyer di luar negeri itu? Ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Nah, teman-teman, kebetulan kan di luar hujan, jadi saya mampir ke tempat kantor teman. Nah, kebetulan seorang pengusaha di bidang forwarding. Kita kenalan yuk. Selamat siang apa pagi nih Bu Ana? pagi kali ya. Pagi ya. Masih pagi ini Pak. Nah, ini pengusaha cantik jarang. Di bidang forwarding itu umumnya biasanya laki-laki. Nah, ini kebetulan perempuan nih. Ya, terima kasih Pak. Bu Ana seorang perempuan ya. Itu gimana kok bisa terjun di bidang logistik, Bu? Ya, saya sebetulnya terjun di bidang logistik ini juga kayaknya karena apa ya, terlanjur aja gitu. Karena kita nggak punya background logistik, nggak punya background shipping ya Pak. Iya. Tapi ibaratnya orang hidup itu mungkin ini udah jalannya. Iya. Ya, jadi ada di logistik ini buat saya suka sekali karena bidang ini adalah bidang yang selalu dinamikanya itu banyak ya. Dan apa yang kita kerjakan itu nggak selalu sama. Ya, selalu berbeda-beda. Dan disitulah tantangannya, dan saya suka sekali tantangan-tantangan seperti itu. Makanya saya enjoy kerja di bidang shipping, logistik saya enjoy sekali. Sampai hari ini ya 17 tahun kita. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Jadi banyak kumpulnya sama teman-teman dari laki-laki semua ya, Bu Ana? Banyak oh iya, kan, ya? iya, iya. Mayoritas setiap kali. Ada perasaan gimana Bu Ana kalau ketemu teman-teman laki-laki? Saya setiap kali pertemuan atau meeting dengan shipping atau logistik ini, memang kayaknya kadang masuk ruang meeting perempuan saya sendiri gitu ya. Nggak ada perasaan kikuk apa gimana? Enggak, saya justru merasa senang karena saya paling cantik sendiri gitu. Saya suka ya ada berada di tengah-tengah kaum pria karena menurut saya orang-orang laki itu berpikiran sangat logik dan saya suka itu. Ya, saya suka ada di tengah-tengah kaum Adam. Saya paling cantik sendiri. Saya suka itu, menarik Pak ya. Nah, sebelum jadi bos di forwarding awalnya gimana tuh Bu Ana? Ya, ya pasti kita dulu setelah sekolah ya cari kerja ya Pak, ya cari kerja. Ya pengalaman pertama saya itu bekerja di bidang dulu namanya MKL ya, tahun 93 Oh, ya. MKL ya. Tahun 93 itu sistemnya itu jauh ya, beda. Sekarang itu udah maju sekali. Jadi pengalaman bidang logistik itu ya kita belajar dari bekerja pada orang. Jadi 93 masih manual semua ya, Pak? Masih apa? Manual semua dokumen. Masih manual semua ya. Jadi kayak sekarang kalau bikin PEB, PIB, itu sekarang semua udah elektronik. Wah, dulu tuh mesti ketak-ketik pakai mesin tik yang itu ya Pak, mesin tik yang merek itulah gitu ya. Ketak-ketik ya, terus manual pengajuan ke Bea Cukai, semua manual, endorsement dan sebagainya itu semua manual. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik ya, sistemnya sudah jauh lebih simpel. Dulu sempat ke lapangan juga Bu Ana terjun? Oh ya, saya suka sekali ke lapangan. Oh, gitu. Saya suka sekali ke lapangan. Ya, menarik kalau ke lapangan itu ya, ketemu sama orang Bea Cukai, ketemu sama orang-orang pelabuhan, ya buruh dan sebagainya. Itu menarik karena jarang sekali perempuan. Ya saya merasa di situ power saya ada. Saya very strong ya. Saya rasa sangat kuat karena mungkin daya tarik wanita ya. Biasa kalau sama perempuan lebih lancar Bu Ana. Ya itu dia. Mungkin karena perempuan kita lebih luas ya. Kita lebih luas. Terus
ya kalau orang cowok kan lihat dia lagi nih. Kalau ada cewek kan wah Ada penyegaran. ada penyegaran. Jadi mungkin itu juga bisa membantu proses kita lebih cepat, lebih dibantu karena kita kan perempuan gitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan manual Bu Ana, jadi masih banyak. Ya ibaratnya mohon maaf nih Bu Ana, ada uang di meja-meja itu. Udah pasti itu ya, udah pasti. Kalau pengalaman saya ya tahun 93 ke situ, sebelum tahun 2000 ya, itu memang banyak jalur yang kita harus lewatin, ya banyak meja yang kita harus lewatin. Ya buat kita masa itu kita anggap sesuatu yang ya lumrah lah, ya lumrah untuk kita lakukan. Tapi semua berproses lah. Sistem juga di bea cukai berproses. Makanya untuk menghilangkan yang permainan hengki-pengki itu kan sekarang pemerintah sudah mulai dengan sistem online kan udah digital kan gitu kan. Jadi ketemu orang, ketemu bea cukai, orang lapangan udah jarang tuh ya sekarang kan. Betul. Betul. Nah, gimana Bu Ana dengan perkembangan tersebut? Ya kalau saya sih melihatnya semua perkembangan itu baik ya Pak. Artinya ada tindakan nyata dari pemerintah untuk membuat satu perekonomian lebih baik tentunya di negara kita. Karena memang kalau terlalu banyak hengki-pengki, terlalu banyak meja yang yang kita harus atur ya, itu tentu ada cost-nya tinggi. Tapi dengan sistem yang semakin simple ya, semakin dibuat simple, saya pikir ini adalah satu perkembangan yang bagus. Karena biar bagaimanapun kita harus juga mengikuti perkembangan di luar ya, negara-negara luar yang kecepatannya itu sangat diperhitungkan. Ya. Bu Ana itu nama panjangnya apa sih Bu Ana? Nama panjang saya itu Juliana Sofia Damu, Pak. Oh, Damu ya, biar kenal nih. Asal dari mana, Bu? Saya itu orang Timor, suku Timor. Timur apa? Ya, tapi saya besar di Timor. Sekarang namanya Timor Leste. Timor Leste. Ya, itu udah satu negara sendiri. Ya, saya keluar dari kota Dili tahun 92, merantau ke Jakarta, sekolah lanjut di Jakarta. Di bidang apa dulu, Bu? Ya. Nyambung nggak sama logistik? Nah, ini saya ingin tahu. Iya kan? Iya kan, jarang soalnya seorang perempuan yang bekerja di bidang logistik. Ya, saya memang karena jiwa saya itu jiwa adventurer ya. Saya suka semua yang berbau tantangan, saya suka. Nah, kenapa saya memilih Jakarta untuk bersekolah? Ya karena saya pikir kalau segala sesuatu itu pasti yang adanya pasti di pusat ya. Di pusat. Jadi kalau kita mau besar, kalau kita mau jadi sesuatu yang besar ya, mau jadi pemimpin atau mau belajar banyak hal, adanya di kota besar, di ibu kota ya. Karena saat ini Jakarta masih sebagai kota ibu kota, baik pemerintahan maupun ekonomi itu waktu itu terpusat di sini. Tahun berapa tuh Bu dulu? Tahun 92 saya ke Jakarta, Pak. 92. Merantau ke Jakarta. Ya, lalu saya bersekolah. Saya sebetulnya nggak ada bidang logistik sama shipping. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, saya bersekolah dulu itu karena saya pengen jadi jadi pemimpin ya. Oh, dari dulu udah pengen jadi pemimpin ya? Iya, saya itu terobsesi dengan ayah saya. Ya, ayah saya itu seorang militer, seorang komandan. Jadi beliau itu sering memimpin pasukan gitu ya. Jadi saya suka dibawa sama ayah saya. Jadi dari kecil tuh saya lihat bapak saya tuh, wah dia kalau memimpin orang, dia dihormati orang, ya banyak respect dari bawahannya gitu. Saya terobsesi untuk jadi seperti beliau. Gitu. Oh gitu. Ya, terobsesi untuk jadi seperti. Jadi dari kecil tuh saya sudah punya leadership leadership influence tuh udah ada. Oh, udah ada. Nah,
Kalau yang pengalaman yang pertama kali kerja di bidang logistik itu sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun dah Ya. lumayan. Ya. Tahun 2004 saya ditelepon sama mantan bos saya. Oh, mantan bos. Iya, saya ditelepon sama mantan bos saya Pak Muslan kalau waktu itu sebelumnya Pak ada Muslan kemarin ya, tuh, iya. kemarin ya. Jadi Pak Muslan telepon. Salam dulu dong Pak Ya Muslan. salam Pak Muslan. Berkat Pak Muslan nih. Iya, iya. Jadi Pak Muslan waktu itu telepon saya, Ana saya punya kantor forwarding di Jakarta. Hebat juga tuh Pak Muslan tadi. Iya di Jakarta. Kamu bantuin saya gitu ya. Saya bilang Pak, saya ini udah lama vakum, saya ini udah nggak mau kerja lagi gitu ya. Ah udahlah, kamu itu bukan tipe orang yang di rumah kata Pak Muslan gitu ya. Itu salah satu yang mengengkel saya. Jadi saya datang, terus saya ketemu beliau, ya disitulah saya terus running mereka punya company forwarding itu. Ya itu tahun 2004. 2004. Terus mulai mendirikan apa sekarang PT Asia. PT Asia Service Container. Container ya. Ya itu tahun 2006. Ya, 2 tahun setelah Ya, itu. Januari 2006. Januari 2006. Ya, tanggal 9 Januari 2006 itu PT Asia Service Container itu lahir. Jadi Awalnya jasa apa tuh Bu Asia Service Container itu? ya awalnya kita tetap pekerjaan kita ya Jasa yang diberikan apa Bu? jasa freight forwarding. Oh, freight forwarding. Ya, freight forwarding sama pengurusan domestik, Pak. Domestik. Pengiriman domestik, ya. Tentu kalau freight forwarding kita ada kerjaan juga untuk pekerjaan PPJK. Oh, PPJK ya. Iya, PPJK. Betul. Jadi untuk PPJK itu kan karena saya udah lama vakum, saya udah kehilangan banyak ilmu nih. Jadi saya belajar lagi untuk supaya tahu lebih banyak tentang kepabeanan. Tahun 2008 saya belajar lagi kursus di Pusdiklat Bea Cukai. Oh, jadi punya ijazah. Oh iya, saya ini ahli kepabeanan. Udah pinter dong ya. Saya ini ahli Banyak perubahan ya Bu dari situ. Oh, banyak sekali perubahan dan dulu kan manual, terus pada saat ya. masuk ahli kepabeanan itu Iya. udah berubah ya. Udah berubah. Kan tahun 2008 saya mengikuti kursus sekolah Pusdiklat ini. Itu kan sistemnya sudah baru dimulai sistem INSW, baru dimulai sistem PEB, EDI. EDI ya. Baru dimulai. Jadi mau nggak mau kita harus adjust juga ya. Kita harus menyesuaikan diri juga dengan perubahan itu. Makanya kita ambillah belajar lagi untuk bisa untuk bisa kita mengakses sendiri juga EDI waktu itu. Sejauh mana Bu ilmu ahli kepabeanan itu dipentingkan, soalnya kan sekarang sertifikat itu merupakan salah satu syarat untuk menjalankan bisnis PPJK Bu ya. Iya. Ya, kalau tentang kepabeanan itu ya memang kita harus banyak tahu ya, karena bidang kita adalah Kan peraturannya berubah terus ya Bu? Ya, peraturan berubah terus. Ya kita juga harus update juga ya dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi Bea Cukai juga menyediakan websitenya, kita bisa mengakses websitenya, terus kita juga bisa membaca aturan-aturan yang baru. Walaupun kadang-kadang sosialisasinya nggak nyampe gitu ya. Ya jujur aja, kadang-kadang sosialisasinya nggak nyampe. Kadang-kadang kita itu mengalami kendala tuh di situ ya. Jadi kalau sosialisasi nggak nyampe, itu kita kerepotan sendiri. Ya jadi banyak dah, saya pernah ngalamin tahun 2011 itu ada aturan BI tentang devisa hasil ekspor yang harus dilaporkan, sedangkan kita waktu itu juga bertindak sebagai trader. Oh, trader. Iya, trader kan berarti semua dokumen ekspor, jika kita punya klien mau ekspor, mereka pakai under name kita karena mereka nggak punya perizinan ya Pak. Ya misalnya orang luar, orang asing datang mau belanja, dia mau belanja selesai dia mau kirim barangnya ke negaranya, dia nggak bisa karena dia bukan orang Indonesia, dia nggak punya company di sini. Jadi kita memfasilitasi untuk ada license untuk masuk. Nah
Itu banyak sekali tuh kita yang PPJK kena masalah tuh tahun 2011. Itu kalau nggak lapor blokir ya, kalau nggak salah pada Ya, saat diblokir itu. ya. Diblokir ya. Dan banyak itu tahun 2011 kan banyak PPJK yang tutup gara-gara itu juga. Sekarang masih berjalan nggak Bu itu laporan-laporan itu? Masih. Kok nggak kedengaran lagi ya? Sepertinya lancar-lancar aja Bu ya? Iya, kalau devisa hasil ekspor sekarang semua eksportir kan sudah tahu aturannya dan mereka sudah punya link langsung ke BI ya. Jadi mereka langsung dan mungkin sekarang PPJK jadinya dia nggak bisa lagi jadi trader. Jadi PPJK dia nggak bisa lagi jadi eksportir, Pak. Oh gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman yang mengeluh PPJK ini kelihatannya nanti kerjaannya bakal berkurang gitu Bu. Oh iya. Nah kira-kira Bu Ana ini dengan situasi model seperti tadi akan menghadapin berkurangnya pekerjaan, kira-kira apa yang akan Ibu bawa perusahaan ini ke arah pekerjaan yang lebih baik? Iya, jadi memang yang tadi saya bilang ya Pak Gagan bahwa kalau kita udah terjun sebagai pengusaha ya atau kita ini kan praktisi juga di lapangan. Ya kita harus terus-menerus meningkatkan capability kita ya, kemampuan kita. Dan kita harus juga bisa melihat peluang-peluang di masa depan atau kendala-kendala yang mungkin terjadi di masa Nah, yang udah dijalankan apa Bu ini untuk peluang tersebut? Ya, jadi saya itu soalnya biar teman-teman dapat inspirasi. Ya, jadi gini Pak Gagan, saya tuh berpikir bahwa kalau saat ini ya, kita kalau misalnya di Indonesia nih ya, di dalam negeri nih, kita kalau mau masuk ke klien, klien kita siapa? Pasti importir dan eksportir kan. Nah, kalau kita mau masuk ke klien, agak sulit. Susah ya, Bu? Sulit, karena saingan kita banyak. Saya contohin kalau untuk saya sebagai forwarding ya, misal kita jualan red kan? Ya, jualan red. Jualan red ya. Kita mau masuk eksportir, mana bisa orang liner aja sudah langsung masuk ke eksportir. Langsung ya, bersaing sama yang punya kapal yang ya? Yang punya kapal, ya kan? Mana bisa kita bersaing dengan yang punya kapal? Pasti mereka kasih harga lebih baik, service lebih baik, dan sebagainya. Jadi saya berpikirnya kita balik. Kalau kita nggak bisa dapat dari sini, ini kan semua yang terkait dengan logistik. Dengan logistik ini kan ada penjual, ada pembeli. Kalau saya nggak bisa dapat penjualnya, yaitu eksportirnya atau sellernya di sini, saya harus dapat pembelinya. Oh, dari pembeli langsung? Ya, jadi saya balik. Jadi saya balik approach pendekatannya, saya balik. Ya, pendekatan marketingnya saya balik. Saya balik ke buyernya, saya dapat buyernya. Kalau saya dapat buyernya, bargaining position saya lebih tinggi. Nah, waktu saya dapat buyer, saya sebagai representatif agent untuk buyer, saya bisa tunjuk siapa aja di sini supplier yang bisa saya beli barangnya. Lalu disitulah saya akan atur pengirimannya, logistiknya, dokumennya, freight-nya pakai siapa dan sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan beberapa tahun ke belakang sudah saya lakukan. Jadi sekarang teman-teman nih kebanyakan mendekatin klien-klien di Indonesia ya Bu, satu-satu. Nah itu persaingannya udah padat Bu di situ ya. Itu ibaratnya kalau kemungkinan itu 0,0 sekian persen. Waduh, kalau buat saya berat Pak. Berat ya. Berat karena kita sudah lebih dulu ada pemain lama. Terus lalu kita kita nggak punya aturan di sini nih. Kelemahan kita tuh belum ada aturan yang membuat forwarding itu klien itu nggak boleh langsung ke liner ya. Belum ada aturan itu ya, seperti mungkin di negara lain, Jepang atau Amerika atau Korea gitu ya. Jadi forwarder itu sebetulnya nggak punya power. Nggak punya power. Kalau di bandara sih bukan sekarang
Justru kalau kita ke forwarding itu lebih murah dibanding langsung ke Ya, airline. itulah bedanya dengan kalau kita main di sea freight dengan air freight. Ya, kenapa yang di udara bisa di sini enggak ya, Bu? Nah, itu saya pikir itu yang salah satu PR asosiasi kapal, asosiasi shipping, saya nggak tahu mungkin INSA atau dengan asosiasi freight forwarding. Ada yang salah, Bu, di sini ya? Ada yang salah. Iya kan? Ada yang salah. Iya kan? Ya, jadi iklim bisnisnya orang lokal yang main di forwarding itu kehambat semua. Iya. Nah, itulah kesulitan dan tantangan yang saya pikir asosiasi itu harus lakukan sesuatu. Makanya kalau di forwarding udara kan dia hidup ya, Bu ya? Hidup ya. Hidup kan? Saya lihat teman-teman dan udara dia, ya. Dan dia powerful sekali. Iya. Dia powerful sekali. Jadi bukan dicari airline-nya, malah dicari forwarding-nya. Iya, betul. Jadi kita di sea freight itu tidak berlaku, Pak, saat ini belum berlaku. Saya harap ini yang dilakukan oleh asosiasi yang membawahi itu untuk bisa membentuk supaya sama dengan yang terjadi di air freight. Iya. Kalau enggak, salah satunya itu ya, Bu, harus diperjuangkan, harus Bu, ya. diperjuangkan. Iya. Otherwise, Pak, itu forwarding itu pasti akan mati semua. Khususnya yang lokal ya. Kita bicara kapital. Iya. Kalau orang forwarding dari luar masuk dengan investment yang besar, of course mereka akan kuasai Medan. Iya. Terus bagaimana dan kita orang lokal? Kemana kita nanti? Nah, itu yang PR yang saya pikir asosiasi itu harus memperjuangkan itu. Khususnya yang membawahi bidang ini. Gitu loh, Pak. Bu Ana, tadi saya tertarik kepada tadi pendekatan klien langsung ke buyer. Buyer, ya. Nah, buyer kan adanya di luar ya, Bu? Iya, Di luar iya, negeri. iya, Nah, iya. itu caranya gimana, Bu, sampai kita dapetin buyer-buyer di luar negeri itu? Ya, untuk international trading memang buyer-buyer di luar ya. Ya caranya ya kita berkomunitas ya. Berkomunitas. Ya, kita berkomunitas, bergaul dengan komunitas global. Komunitas global. Ya, nah, itu untuk dapatin komunitas itu gimana, Bu? Ya, komunitas global itu ya kita bisa mengakses ya, kita bisa mengakses di jejaring lah ya, jejaring ya, kita bisa mengakses dan di situ nanti kita akan ada komunitas global. Di situ kita akan berkenalan dengan banyak orang dari banyak negara dengan banyak kekuatan mereka masing-masing. Nah, disitulah nanti kita berjuang di situ. Nah, teman-teman sahabat relasi bisnis, ini luar biasa kita dengar pengalaman Bu Ana untuk mendapatkan klien-klien global. Ya. Ya, kita dengar kembali Mbak Ana. Terus di luar negeri jejaringnya mana aja, Bu? Ya, kalau saya saat ini jejaring saya itu African Logistic Network. African Logistic Network. Ya, pusatnya di mana itu, Bu? Di pusatnya Afrika. di Italia. Oh, Italia malah. Ya, di Italia pusatnya. Tetapi di situ memang dikhususkan untuk Afrika karena saya pikir Afrika akan jadi perdagangan yang bagus di masa depan dan makanya mereka fokus ke situ. Tapi banyak negara lain, semua seluruh dunia ada di situ. Ya. Bu Ana kalau ke sana sendiri apa? Ya, bareng-bareng dari Indonesia banyakkan apa? Pak. Sendiri. Selalu sendiri. Di sana ada ketemu orang kita juga apa gimana, Pak? Wah, itu yang saya selalu miris ya, Pak. Yeah. Saya miris karena setiap kali ada perjumpaan ya, pertemuan-pertemuan internasional seperti itu, saya jarang sekali ketemu orang Indonesia ya. Saya cuma sekali waktu di Portugal, di Lisboa, saya ketemu ada satu teman dari Indonesia. Tapi setelah itu saya nggak lihat lagi. Maupun di network saya yang satu lagi, GC Trans, itu Asia, untuk Asia. Itu juga saya nggak banyak ketemu orang Indonesia. Nggak banyak saya ketemu orang Indonesia. Jadi peluang makin banyak dong, Buana sendirian. Ya, itulah saya bilang ya. Jadi di situ kita punya power untuk bermain ya. Kita harus cerdik, Pak. Harus cerdik ya. Terus Bu Ana ini apa yang didapatkan dengan jejaring itu? Ada yang dibawa ke Indonesia nggak tadi? Iya. Pasti ada, Pak. Ya, pasti ada. Contohnya apa tuh Bu Ana? Yang detail aja langsung biar biar teman-teman dengar juga. Contohnya ya, saya menjadi representasi tadi kan buyer ya. representasi buyer ya.
Salah satu contoh saya ada representasi buyer. Jadi dari hasil pertemuan yang sering meeting, akhirnya ketemu buyer di sana, Iya. kemudian ditunjuklah Asia Service Container ya untuk mewakili buyer di sini. Iya, untuk mewakili buyer. Oh, jadi penguasa dong di sini ya? Iya, betul. Ya. Jadi itu produk apa tuh, Bu? jadi waktu itu jadi ada saya contoh satu ya, Ya, Pak. contoh satu lah. Satu ada buyer yang mau belanja minyak goreng. Oh, minyak goreng. Iya. Ya, di Indonesia memang kuat ya itu Indonesia minyaknya. banyak kan, memang itu Iya. apa namanya ekspor kita terbesar dari situ juga. Ya. Jadi minyak goreng dia mau belanja ya satu bulan tuh bisa 300 kontainer, Pak. 300 per bulan. 300 kontainer per bulan. Bapak bayangkan, Iya. 300 kontainer per bulan minyak goreng food grade kontainer. Food grade dan Iya. harus clear. Harus clean. Clean, ya. Food grade kontainer kan food grade A loh, Pak. Oh iya. Dan itu tidak semua pelayaran punya, Pak. Oh, berat sulit juga ya? Banget. Iya, Berat ya? sulit banget. Saya untuk sekali lot shipment aja, sekali lot 10 kontainer aja susah banget. Apalagi 300 kontainer sebulan tuh saya harus ngatur. Iya. Ya, saya bisa ngatur. Nah, itulah saya punya Yeah. power ya, Pak. Yeah. Saya bisa ngatur, saya bisa pakai pelayaran siapa, ya. Saya bisa ngatur, saya mau belanja di supplier yang mana, minyak goreng yang mana, saya bisa belanja Oh, gitu? sama mereka. Iya, bisa belanja sama mereka. Saya bisa kasih advice sama buyer kalau ada masalah dengan mereka, saya gitu. Jadi disitulah saya dapat lihat memang kita harus juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Ya. Jadi pekerjaan langsung dapat dari buyer dan bisa ngatur harga semua, jadi nggak ada masalah ya di situ. Iya, Ya? jadi disitulah kita pekerjaan logistik, pekerjaan shipping, dokumen dan sebagainya di situ kita lakukan. Ya, sementara yang dikerjaan teman-teman di kita kan satu ya, harga, persaingan harga, murah-murahan. Iya, lama-lamaan bayar, lama-lamaan dibayar, makin lama modal, itu kan. Nah, kalau kita dapat kayak model kayak tadi, itu suatu terobosan yang luar biasa ya, Bu, bagi usaha-usaha forwarding. Jadi kita langsung ke buyer, kita pendekatan di sana, sehingga kita di sini seolah-olah jadi rajanya untuk itu ya, Bu ya. Jadi nggak cuman itu ya, Pak Gagan. Dengan memiliki network yang kuat ya, tentu kita nggak gampang juga nggak gampang. Itu, untuk meyakinkan mereka, untuk meyakinkan mereka itu juga nggak gampang, ya, nggak gampang. Jadi memang pertama memang kita harus punya percaya diri, ya percaya diri. Product knowledge kita juga harus kuat, harus kuat. Artinya kita mengerti betul apa yang kita kerjakan di sini, dan kita harus jujur itu ya. Artinya kita nggak boleh tuh. Kalau saya nggak tahu ya kalau orang lain, tapi kalau saya selalu jujur. Apa yang saya bisa kerjain, saya bilang bisa. Kalau yang saya nggak bisa, saya akan bilang nggak bisa. Jadi jangan berbohong ya, Bu. Jangan berbohong, karena orang asing itu sekali kita berbohong, mereka nggak akan percaya lagi. Oh gitu. Nggak akan dikasih kesempatan lagi. Ya. Nah, jadi saya contohin lagi, Pak, dengan begini. Misal mereka punya investor ya, yang mau berinvestasi di Indonesia. Nah, ini. Misal dia bidangnya bukan logistik. Yeah. Misal ya, saya ada satu investor dari Amerika. Dia mau berinvestasi di bidang perikanan. Ya, dia udah sampai itu linknya sampai ke sana. Iya, sampai ke sana. Sampai ke Amerika sana. Iya, Eropa juga, Bu. Eropa, Amerika, Australia, semua. Luar biasa nih. Ya, saya paling senang di sini karena saya selalu dengar nama-nama negara yang aneh-aneh. Oh gitu. Iya. Kalau orang kan mainstream ya. Kalau orang saya nggak tahu ya. Mungkin kalau kebanyakan orang kan mainstream, maunya Amerika, maunya Jepang. Kalau saya nggak suka. Saya suka nama-nama yang aneh-aneh itu saya suka. Teman-teman, ternyata seorang perempuan itu lebih lincah dari laki-laki. Laki-laki jago kanan. Saya pernah, Pak Gagan, menghadiri satu conference kira-kira 3 tahun lalu di negara Senegal, Afrika. Iya, gimana tuh? Di ibu kotanya di Dakar. Itu 24 jam penerbangan, Pak. Oh, 24 jam. Ya. Saya sendiri ya. Pede banget nih. Pede. Saya suka sekali. Jadi saya mau bilang gini ya, kita harus punya percaya diri. Lalu kita harus kuasai produk kita. Ya, produk yang kita mau jual itu apa? Kita harus kuasai dulu.
Dan kita juga harus kuasai kebijakan-kebijakan yang terjadi terkait dengan perdagangan dunia. Oh, dunia gitu. Ya kita harus kuasai, Pak. Jadi kalau mereka bertanya, kita... Jadi bukan konsultan lokal lagi, udah dunia ini Iya, ya, Bu, ya, yang udah, membawa iya, investasi di sini iya, kan? Iya, saya contohin ada, oke, Ana ini ada investor, dia mau berinvestasi. Ya, gitu. Ya, ini orangnya nih mau investasi di bidang perikanan, tapi orangnya nih susah ditemuin. Karena dia investor, dia nggak suka, kalau gini ya, investor yang orang yang benar-benar punya duit, Pak, dia nggak suka orang banyak tahu dia. Oh gitu? Iya. Kalau yang punya duit gitu ya? Kalau punya duit gitu. Dia selalu dari pulau ini ke pulau ini, dia nggak suka ada di Jakarta terus orang rame-rame datang. Oh, nggak suka ya? Dia nggak suka. Jadi agen saya itu bilang, Ana ini ada investor, dia mau berinvestasi di bidang perikanan. Coba kamu temui dia, dia mau apa dan sebagainya. Nah, saya terus ketemu dengan investor ini, akhirnya saya juga tahu, oh dia mau berinvestasi selain di perikanan, di bidang ini, itu dan sebagainya. Nah, ini. Ya, saya juga ini bisa nih. menjadi konsultan ya, Iya, Pak. iya. Mengarahkan ke BKPM, mengarahkan ke kementerian mana yang terkait Jadi dengan ditenteng langsung ya, mau keliling ya? Iya, iya, iya. Oh, iya, gitu. iya. Iya. Jadi kita harus membuka cakrawala berpikir kita, jangan kita melulu berpikir hanya ini yang kita kerjain, karena saya yakin kesempatan itu banyak. Jadi ujung-ujungnya pekerjaan logistiknya ditanganin oleh Oh Asia iya, Service. pasti. Kan kalau Ya, investor keren. udah selesai, dia misalnya dia sudah berinvestasi, pekerjaan logistik sudah pasti kita yang kerjain, karena dari awal kan memang perjanjiannya seperti itu. Ya. Ya, teman-teman patut dicontoh. Iya. Jadi kita jangan jagoan lokal, jadi belajar jagoan internasional. Iya. Nah, kemudian proyek yang big projectnya apa tuh, Bu? Kan di sini kita lagi banyak infrastruktur tuh. Iya. Dapat nggak, Bu, itu? Dapat. Waduh. Saya sekarang juga Keren. ya, sekarang juga lagi ngerjain ya tentu berkaitan dengan shipping logistik juga untuk project LRT. Oh, LRT. LRT ya yang sekarang dilakukan di Jakarta. Jakarta. Iya. Iya. Saya dengar Bu Ana ini suka main flat track juga, Bu, sampai. Oh iya. Gimana tuh, Bu? Ya, saya sejak 2012 itu sebagai shipping agency untuk special container flat track open top. Ya, jadi itu Modelnya gimana sih, Bu, itu? Flat untuk track itu? project cargo Iya. ya, Pak. Ya. Itu di Indonesia banyak itu model kontainer itu, apa harus kita booking keluar baru tarik gitu kan? Ketika ada project baru kita kerjakan, gimana modelnya? Jadi modelnya itu saya kan sebagai shipping agent, kita memang punya kontainer spesial open top flat track ya. Kita memang punya kontainernya, kita punya ya, karena yang punya kontainer ini kan nggak banyak ya, Pak. Nggak banyak ya? Nggak banyak, pelayaran juga nggak banyak. Itu kuat nggak, Bu, bisnis di situ, Bu? Ya, itu Maksudnya itu cukup ramai apa gimana? Salah satu stronger point kita di situ Oh, ya. gitu. Ya, kalau sekarang ini kan memang nggak banyak project ekspor keluar ya, karena dulu itu kita banyak ngangkut transformer kayak gitu. Kalau sekarang kan untuk project domestik aja, untuk power plant yang sekarang itu kan banyak dibangun di Indonesia kan, jadi pabrik-pabrik itu transformer itu harus mensuplai ke situ, jadi memang kontainer kita ini memang khusus untuk project. Jadi itu kebanyakan, Bu, pekerjaan kayak seperti itu yang project itu dari Eropa apa dari Cina? Enggak, apa kalau dari mana, yang agensi itu mayoritas itu dari India. Bu? Oh, dari India? Ya, India, Malaysia, Singapura. Ya, India, jadi itu hasil yang didapat dari hasil komunitas internasional. komunitas internasional. Iya. Ya, Nah, itu rapatnya berapa tahun sekali, Bu, itu? Itu setahun sekali, Pak, pertemuan ya setahun sekali. Ya disitulah kita membangun hubungan yang baik, membangun kepercayaan orang. Ya selain orang melihat Indonesia, juga orang bisa melihat bisa bekerja sama dengan kita sebagai partner mereka di sini. Nah, Bu, Ana sejauh mana pelayanan
dari government terhadap mereka itu, Bu? Gimana tuh sekarang? Yang selama Ibu alamin udah bagus apa gimana, Bu? Terhadap siapa ini maksudnya? Ya kan customer Ibu tenteng tuh ke satu-satu ke BKPM, ke Bea Cukai, kemana? Itu pelayanannya gimana sih? Wah, ini ya menarik ya. Ini Pak Gagan ngomong tentang Iya, investasi ya. masih ada yang kurang nggak kan gitu? Saya tuh ngalamin memang disinilah kelemahan kita, Pak. Yang pertama mungkin kita itu, saya rasa kita itu kurang percaya diri. Kurang percaya, kenapa tuh, Bu? Kurang percaya diri itu artinya pertama ya, kurang percaya diri dalam memberikan informasi yang tepat ya. Sehingga kalau orang asing itu kan dia itu nggak suka dengar yang terlalu bertele-tele. Iya. Dia tuh bisa apa enggak? Bisa apa? Ya atau enggak? Biayanya berapa supaya Biayanya jelas? harus jelas. Jangan begitu dijalankan naik nggak jelas ya, Bu. Ya itu kelemahannya. Saya ya, contohin ya, saya contohin salah satu investor yang mau masuk itu malah mau investasinya mau di bidang perhotelan malah, Pak. Mau membangun perhotelan yang untuk kelas selebriti ya, high class punya. Terus ada pulau yang dia udah tentukan. Ini patut didengar nih oleh orang BKPN. Ini bawa investor ke sini. Iya, dia mau bekerja sama dengan satu provinsi ya, contohin. Lalu karena pandemi, pandemi dia nggak bisa terbang kan dari Amerika ke sini. Nah itu menjadi persoalan ya di provinsi itu, di local government-nya. Sehingga local government selalu tanya-tanya, mana kamu kenapa nggak datang, mana orang kamu? Akhirnya saya dikirim. Ya dia bilang, anak kamu ke sana ketemu sama government. Jadi saya ke sana, ya saya melihat disinilah kekurangan kita ya. Jadi kita itu nggak sambut investor itu dengan dengan hangat gitu. Hangat ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Teman-teman lain silakan belajar internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.